Kategorisasi dan penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Kategorisasi kata adalah hasil pengelompokan unsur bahasa berupa kata berdasarkan kategori tertentu, yaitu kata kerja, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata keterangan, kata depan, kata penghubung, kata seru, kata sandang, dan kata bilangan. Kategorisasi kata terdiri dari kata kerja, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata keterangan, kata depan, kata penghubung, kata seru, kata sandang, dan kata bilangan. Kata kerja atau verba yaitu kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Jenis-jenis kata kerja atau verba. Jenis yang pertama yaitu kata kerja dasar dan kata kerja turunan. Kata kerja dasar yaitu kata kerja yang belum mengalami perubahan proses afiksasi. Contohnya, makan. Kata kerja turunan yaitu kata kerja yang sudah mengalami proses perubahan afiksasi. Contohnya, kata memakan. Jenis yang kedua, kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja intransitif yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek atau pelengkap. Contohnya, menyalami. Kata kerja transitif yaitu kata kerja yang memerlukan objek atau pelengkap. Contohnya, bersalaman. Jenis yang ketiga yaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif yaitu kata yang melakukan suatu tindakan. Contohnya, menyayangi. Kata kerja pasif yaitu kata kerja yang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi menerima hasil dari perbuatan. Contohnya, disayangi. Kata benda atau nomina yaitu kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep, atau pengertian tertentu, baik bersifat konkret maupun tidak. Jenis-jenis kata benda atau nomina yaitu sebagai berikut. Jenis yang pertama yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar contohnya ayah dan kampung. Nomina turunan contohnya hartawan dan ayunan. Jenis yang kedua yaitu nomina konkret dan nomina abstrak. Nomina konkret contohnya merpati dan pramugari. Nomina abstrak contohnya yaitu kenaikan dan pemberontakan. Jenis nomina yang ketiga yaitu berbilang, tak berbilang. Contohnya kemanusiaan dan kesehatan. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan objek, baik orang, hewan, benda, atau hal tertentu. Kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan atau penjelasan pada kata lain yang menyertai, serta menerangkan frasa
dan kalimat. Kata keterangan berfungsi sebagai penanda waktu, kualitas, kuantitas, perbandingan, serta pengingkaran atau penyangkalan. Kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata yang terletak di depan jenis kata lainnya. Kata depan umumnya menyertai kata benda atau kata ganti sehingga membentuk frasa tertentu yang menjelaskan hubungan kedua kata tetapi tidak mengubah makna. Kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung adalah kata tugas yang menghubungkan atau menjalin keterkaitan makna antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, atau antar paragraf. Klasifikasi konjungsi terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi berdasarkan fungsi penanda hubungan dan konjungsi berdasarkan fungsi penggunaan. Konjungsi berdasarkan fungsi penanda hubungan terdiri dari konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menggabungkan dua klausa yang memiliki kedudukan yang setara. Contohnya, dan, atau, tetapi. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menggabungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Penggunaan konjungsi subordinatif menghasilkan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya setelah, sebelum, andaikan, jika, agar, sungguh pun, seolah-olah, seperti, sebab, dan karena. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa, dan hubungan kedua unsur itu memiliki derajat yang sama. Penggunaan konjungsi korelatif menghasilkan kalimat korelatif. Contohnya, makin, demikian, sehingga, tidak hanya, tetapi juga. Konjungsi berdasarkan fungsi penggunaannya terdiri dari konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yaitu konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Karena itu, konjungsi macam itu selalu melalui suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, kemudian, sesudah itu, setelah itu, kecuali itu, dengan demikian, sebelum itu, walaupun, dan sebaliknya. Konjungsi antar paragraf adalah konjungsi yang menghubungkan paragraf-paragraf dapat dipererat dengan menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Paragraf yang satu dengan yang lainnya digabungkan dengan menggunakan konjungsi antar paragraf. Contohnya, adapun, akan hal, mengenai, dalam pada itu, alkisah, arkian, sebermula, dan syahdan. Kata seru atau interjeksi, yaitu kata tugas yang mengungkapkan rasa hati seseorang. Secara garis besar, kata seru mengacu pada sikap seseorang saat mengungkapkan perasaannya, yaitu positif, negatif, heran, dan netral atau campuran. Contohnya, aduhai, asik.
Kata sandang atau artikula. Kata sandang adalah kata yang menyertai nama benda, hewan, atau orang sebagai petunjuk status dari nama-nama yang disertainya. Dalam bahasa Indonesia, ada 3 jenis kata sandang, yaitu yang pertama, menyatakan makna tunggal, kedua, mengacu pada makna kelompok, dan yang ketiga, menyatakan makna netral. Kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menghitung banyaknya sesuatu yang berwujud, bisa orang, hewan, atau barang. Contohnya 1, 2, 100, 1000, dan lain sebagainya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.